Dule, saudara. Jadi dule, saudara. Dari dalam kata akarnya dule, lebih rendah lagi. Lebih rendah lagi dari dulos tuh, saudara. Jadi Maria itu berkata, saya ini apa ya? Saya ini hanya budak perempuan yang dengan sadar mau mengikatkan diri dengan kehendak Tuhan. Jadi dia menerima kehendak ini yang dinyatakan dari malaikat ini. Saya hanya hamba. Saya hanya budak perempuan yang mau menerima dengan sadar, mengikatkan diri dengan kehendak Tuhan. Saudara mikir nggak, saudara? Saat dia menerima itu, mengatakan itu, dalam kesehari-hariannya setelah mulai hamil sebulan, 2 bulan, 3 bulan, saudara, dia kan menghadapi masyarakat kan? Bisa nggak dibayangkan? Masyarakat sehari-hari, dia bertemu dengan semua orang, dia harus menjelaskan kan? Bukan? Sementara dia menghadapi 2 hukum masyarakat yang saya bacakan tadi. Jadi di dalam proses kelahiran ini, saudara, Maria sadar, saudara, apa yang dia hadapi. Dia sadar. Tapi dengan iman Maria itu, karena iman Maria itu yang mengambil keputusan, Kristus ada, Yesus lahir kan? Keselamatan ada pada kita, bukan? Karena keputusan Maria itu, saudara, kita menikmati keselamatan itu. Ya, saudara? Jadi dalam sekali pengajaran yang diterima dari malaikat, dia menerima kehendak Tuhan, dia melakukannya, dan dia berserah. Terjadilah apa yang sesuai dengan engkau katakan. Bukan tidak gampang apa yang dihadapi itu. Karena yang dihadapi itu mungkin kematian, saudara. Karena apa? Dia akan dilempari sampai mati. Itu hukum di masyarakat. Dia juga akan dicemplungkan di dalam sumur, saudara, oleh ayahnya. Itu hukum yang berlaku, hukum yang legal. Tapi saudara, kalau Allah berkehendak, Tuhan berkehendak, semuanya itu damai sejahtera, saudara, terjadi dan dalam naungan yang maha kuasa. Kan begitu yang di dalam firman sebelumnya. Di dalam naungan yang berkuasa. Ya, jadi itu pengajaran yang dari malaikat hanya sekali. Sekarang kita ganti cerita, saudara. Oh, sebelumnya kita lanjut lagi. Hamba Tuhan. Terus lanjut, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Perkataanmu itu sering kita dengar ini, saudara ya. Jadilah perkataanmu itu. Rema, saudara. Berapa saudara yang sering mendengar kata rema? Wah, kalau selesai pendeta berkhotbah, langsung nyamperin. Wah, Pak, khotbahnya bagus tuh. Menjadi rema bagi saya itu. Kita sering menggunakan kata itu kepada dalam keseharian. Apa sebenarnya arti rema itu? Tolong Pak Hendra dilihat apa artinya rema itu, saudara. Yang susah jadi student ya. Kita akan menggali kata per kata, saudara, karena ini penting bagi kita. Jadilah perkataanmu itu. Jadilah rema. Jadi perkataanmu itu artinya rema, tapi dalam arti sebenarnya itu adalah perkataan hidup, saudara. Ya, artinya perkataan hidup. Ya. Jadilah langit, maka langit jadi. Itulah perkataan hidup. Ketika Tuhan mengatakan bangkitlah Lazarus, itulah perkataan hidup. Jadi perkataan hidup yang tadinya tidak ada menjadi ada, itu perkataan hidup. Perkataan hidup yang membangkitkan dari kematian menjadi hidup. Itulah perkataan hidup. Atau dalam arti yang lainnya adalah rema adalah yang waktu diucapkan berkuasa, yang jadinya nggak ada menjadi ada. Perkataan yang diucapkan ketika yang mustahil menjadi tidak mustahil. Begitu. Jadi
Maria berkata, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi dia berkata nih, perkataanmu jadilah. Jadilah apa yang terjadi itu, perkataanmu itu. Jadi itu udah pasti terjadi, saudara. Jadi firman itu bukan cuma firman yang asal lepas, saudara. Maria yakin bahwa firman itu yang dinyatakan itu malaikat itu akan terjadi. Ya. Nah, itu kisah cerita Maria menerima pengajaran dari malaikat. Mari kita lihat murid-murid Tuhan Yesus yang ketika mereka menerima pengajaran dari Tuhan Yesus itu sendiri. Kita buka dari Markus 8 ayat 14 sampai 20, satu persatu dari sini. Markus 8 ayat 14. Ini kisah yang kedua, saudara. Bagaimana murid-murid Tuhan Yesus menerima pengajaran? Ya. Markus 8 ayat 14. Silakan Pak Engki. Markus 8 ayat 14. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. 15, silakan Bu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Lanjut. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Lanjut 17 sampai 20 ya. Markus 8 ayat 17. Dan ketika Yesus mengatakan, mereka peringatkan, ia berkata, mengapa kamu peringatkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti telah ditulis? Ayat 18. Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat, dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar, tidakkah kamu ingat lagi? 19. Pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa baku penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Ya, stop sampai di situ. Jadi ini saudara bayangkan keadaan saat itu. Mereka ini di dalam sebuah perahu, kan? Di dalam perahu itu ada 12 murid ya. 12 murid ditambah Tuhan Yesus sendiri. Jadi 13. Ditambah kira-kira taruhlah ada 7 orang. Itu pembantu untuk yang mendayung-dayung. Jadi kita buletin jadi 20 saudara ya. Ingat itu 20 saudara. Jadi apa sih yang diceritakan dalam kisah ini saudara? Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Jadi rupanya mereka kelupaan cuma membawa 1 roti. Tapi mereka apa? Mereka nggak ingat saudara. Mereka nggak ingat sebelumnya Tuhan Yesus telah mengadakan mukjizat saudara. Yang dari apa? 5 roti untuk 5.000 orang ya. Mereka nggak ingat itu. Mari kita lanjutkan firman-Nya. Berikutnya ayat 15. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Jadi Tuhan Yesus ini lagi mengajar mereka, saudara. Mengajar suatu esensi Allah. Esensi dari Allah bahwa kemunafikan tidak mendapat tempat di dalam kerajaan Allah. Ya. Jadi arti dari ragi Farisi dan ragi Herodes itu. Tetapi apa saudara yang ada di kepala murid-muridnya? Ayat 16.
Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain. Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Jadi ngomong nih satu sama lain. Guru nih lagi nyindir nih kita nih. Guru lagi nyindir. Karena kita nggak bawa roti nih. Guru lagi nyindir. Kita melalui ragi. Jadi saudara, Tuhan Yesus lagi mengajarkan sebuah esensi. I want you to time. Jadi saudara, Tuhan Yesus lagi mengajarkan suatu esensi akan kerajaan Allah. Tapi yang ada di kepala murid-muridnya apa? Asumsi, saudara. Dia mengasumsikan sendiri. Di situ Tuhan Yesus tidak berkata soal roti. Dia berkata soal apa? Ragi, saudara. Tapi dihubung-hubungkan sama murid-muridnya itu. Apakah begitu seorang murid, saudara? Seorang murid adalah duduk tenang, mendengar pengajaran dari gurunya. Menerima, membuka hati untuk firman yang diberikannya. Bukan begitu seharusnya seorang murid, bukan? Bukannya malah ngerumpi nih. Waduh, nih guru ngomongin roti nih. Ngomongin roti nih, tapi nyindirnya pakai ragi nih. Jadi sementara Tuhan Yesus mengajarkan